Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menelusuri sebuah jalan spiritual yang ya bisa dibilang sangat mendalam. Kita akan coba memahami jalan sufi untuk mencapai pengetahuan hakiki tentang Sang Pencipta. Kita mulai dari pertengahan ini ya. Coba deh pikirkan sejenak, seberapa banyak hal yang kita percaya? Banyak kan? Tapi para sufi, mereka nggak berhenti di situ. Mereka bertanya lebih jauh. Apa kita bisa melampaui sekedar percaya dan sampai pada sebuah pengetahuan yang kita alami sendiri secara langsung? Nah, ini yang membawa kita ke bagian pertama. Jadi, dalam beberapa tradisi spiritual, khususnya tasawuf, ada pencarian bentuk pengetahuan yang melampaui logika, melampaui nalar. Ini bukan soal pikir, tapi lebih ke soal rasa yang jauh lebih dalam. Disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi, ada yang namanya ilm. Ini adalah pengetahuan yang kita dapat dari buku, dari belajar, dari diskusi. Bisa dibilang, ini pengetahuannya otak. Tapi di sisi lain ada ma'rifah. Nah, ini bukan pengetahuan yang didapat karena mikir, tapi karena mengalami langsung. Ini pengetahuannya hati. Memahami bedanya dua hal ini tuh kunci buat ngerti seluruh perjalanan yang akan kita bahas. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi tujuan utama dari perjalanan sufi ini, yaitu ma'rifah. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai gnosis atau semacam pengetahuan ilahi yang sangat intim. Jadi, apa sih sebenarnya ma'rifah itu? Gampangnya begini. Menurut para sufi, ma'rifah itu adalah pengetahuan sejati tentang Tuhan. Bukan sesuatu yang bisa dihafal, bukan juga sesuatu yang bisa diperdebatkan. Tapi ini adalah sesuatu yang dirasakan. Ketika mata hati atau mata batin seseorang itu terbuka. Ini adalah pergeseran besar dari yang tadinya tahu tentang Tuhan menjadi mengenal Tuhan secara langsung. Analogi cermin ini wah dalam banget. Coba bayangkan ma'rifah itu seperti cermin yang super jernih. Nah, seseorang yang sudah mencapai level ini, yang disebut arif, ketika dia bercermin, yang dia lihat itu bukan lagi pantulan dirinya sendiri. Bukan. Tapi yang dia saksikan adalah refleksi dari realitas ilahi. Ini menggambarkan gimana kesadaran akan diri itu seolah melebur ke dalam kesadaran akan Tuhan. Dengerin deh kutipan dari salah satu sufi besar, Zunnun al-Mishri. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Ini indah sekali kan? Maksudnya adalah ma'rifah itu bukan sesuatu yang bisa kita raih dengan usaha kita sendiri. Sama sekali bukan. Ini dipandang sebagai anugerah, sebuah cahaya yang dinyalakan langsung oleh Tuhan di dalam hati kita. Pengenalan itu sendiri adalah sebuah pemberian. Oke, tujuannya ma'rifah. Terus, gimana caranya? Nah, disinilah muncul konsep yang namanya kashf. Secara harfiah, kashf itu artinya penyingkapan atau pembukaan tabir. 70.000. Angka yang luar biasa ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa antara kita, manusia, dengan realitas ilahi, itu ada 70.000 tabir. Ada tabir kegelapan, ada juga tabir cahaya. Dan perjalanan spiritual itu ya intinya adalah proses menyingkap tabir-tabir ini satu demi satu untuk memurnikan pandangan hati kita. Seorang cendekiawan sufi, Al-Qushairi, memetakan proses penyingkapan ini jadi 3 tahap. Dimulai dari muhadharah. Ini adalah kondisi di mana hati kita itu hadir, siap menerima. Lalu, naik ke mukasyafah, di mana tabir-tabir mulai tersingkap, dan bukti-bukti intuitif mulai muncul. Nah, puncaknya adalah musyahadah, yaitu penglihatan langsung terhadap realitas sejati tanpa perantara apapun. Dan di sini kita lihat ada perbedaan besar ya antara pendekatan kaum filsuf peripatetik dengan kaum sufi. Para filsuf percaya kalau akal manusia dengan logika dan nalarnya itu sudah cukup untuk mencapai kebenaran. Tapi bagi para sufi, akal itu ada batasnya. Untuk pengetahuan yang tertinggi, kita butuh sesuatu yang melampaui akal, yaitu kashf, sebuah anugerah penyingkapan dari Tuhan. Jadi, ma'rifah itu tujuannya. Kasyaf itu prosesnya. Terus gimana jalan praktisnya buat seorang pejalan spiritual atau yang bisa disebut salik? Nah, sekarang kita akan lihat semacam peta jalan yang disusun oleh ulama Muhammad Nafis al-Banjari. Perhentian pertama namanya Tauhid al-Af'al. Di tahap ini, seorang salik itu melatih cara pandangnya. Dia belajar untuk melihat bahwa setiap gerakan, setiap kejadian di alam semesta ini pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Pandangan ini perlahan-lahan mengikis gagasan bahwa kita ini adalah pelaku yang independen. Analogi ini tuh pas banget ya, terutama buat kita. Manusia itu diibaratkan seperti wayang. Wayang kan bergerak, beraksi, kelihatannya hidup. Tapi setiap gerakannya, setiap dialognya,
Itu semua kan pada hakikatnya berasal dari sang dalang. Nah, ini cara untuk memahami bahwa ada satu kekuatan tunggal di balik semua aksi di panggung alam semesta ini. Setelah itu, perjalanan si Salik naik ke tingkat berikutnya, Tauhid al-Asma. Di sini pandangannya jadi makin tajam. Dia mulai melihat bahwa setiap sifat yang ada di alam, keindahan, kekuatan, pengetahuan, kasih sayang, semuanya itu cuma pantulan dari nama-nama Tuhan. Misalnya, Al-Jamil yang maha indah atau Al-Alim yang maha mengetahui. Nah, di tingkat ketiga, Tauhid al-Sifat, pengalamannya jadi jauh lebih personal, lebih dalam. Si Salik bukan cuma melihat sifat Tuhan di luar dirinya, tapi dia mulai merasakan sifat-sifat dirinya sendiri. Penglihatannya, pendengarannya, itu seolah melebur atau fana ke dalam sifat ilahi. Rasa aku yang terpisah mulai larut. Dan inilah puncaknya, Tauhid al-Dzat. Ini adalah tujuan akhir, sebuah keadaan yang katanya melampaui kata-kata. Di sini, kesadaran akan eksistensi diri yang terpisah itu lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kesaksian akan realitas yang tunggal, esensi Tuhan. Inilah tingkatan fana yang tertinggi. Jadi, perjalanan melewati 4 tingkatan ini tuh bukan cuma soal latihan intelektual loh, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah transformasi total tentang bagaimana seseorang memandang realitas itu sendiri. Intinya apa? Intinya, seluruh cara pandang si pencari ini berubah total. Alam semesta nggak lagi kelihatan kayak kepingin-kepingin terpisah, tapi sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai cerminan dari Sang Pencipta. Dia beralih dari yang tadinya cuma percaya pada keesaan, menjadi menyaksikan keesaan itu secara langsung. Proses inilah yang dikenal sebagai fana, atau peleburan diri, yang kemudian disusul oleh baka, yaitu keadaan hidup atau kekal dalam kesadaran akan Tuhan. Tapi pada akhirnya, semua penjelasan ini kan cuma seperti sebuah peta ya. Para sufi pasti akan bilang pengetahuan yang sejati itu nggak datang dari mempelajari peta, tapi dari keberanian untuk melangkahkan kaki dan menempuh perjalanannya sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.